Nah, saudara-saudaraku, bahagian yang kedua yang berkaitan dengan jadilah menurut imanmu. Di dalam ayat yang ke-27, ayat 25 sampai 29. Di dalam ayat 25 sampai dengan ayat 29, tadi ayat-ayat ini sudah kita baca dan saya sekali lagi saya akan bacakan. Di situ dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk sampai dengan ayat yang ke-29. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa di dalam perjalanan waktu Yairus meminta pertolongan Yesus, dan kemudian Yesus meresponi permohonan Yairus dan mereka berjalan menuju rumah Yairus, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang berdesak-desakan dan berbondong-bondong datang dan berdesak-desakan di dekat Tuhan Yesus. Lalu kemudian dikatakan bahwa ada seorang wanita, ada seorang perempuan yang mengalami masalah yang parah. Masalahnya adalah di situ dikatakan ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Waktu 12 tahun bukanlah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tetapi 12 tahun adalah jangka waktu yang begitu lama. Penyakit atau penderitaan ini menyiksa perempuan ini sehingga benar-benar dia sangat dan sangat kehabisan segala-galanya. Di dalam ayat yang selanjutnya di situ dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dikatakan bahwa dia berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib. Kalau zaman ini dia sudah pergi ke dokter A, dokter B, ke dokter profesor, dokter ahli, semua dokter-dokter dia sudah datangi. Semua harta keuangannya terkuras habis untuk apa? Untuk pengobatan. Dan Alkitab mengatakan bahwa keadaannya bukan membaik, tetapi keadaannya makin memburuk, kata firman Allah. Di dalam ayat 26 tadi kita baca, di situ dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Di mana-mana kalau orang, logikanya adalah kalau orang ke dokter, dia sembuh. Orang ke dokter paling tidak dia mendapatkan obat atau dia bisa mengkonsumsi obat itu dan dia bisa mengalami pemulihan atau perubahan. Tetapi yang wanita ini alami, keadaannya berubah, keadaannya berbeda. Dia diobati oleh tabib, bukannya dia sembuh, tapi keadaannya malah makin memburuk. Bukan tabibnya yang bodoh, tetapi oleh karena apa? Oleh karena pengharapan wanita ini tidak kepada Tuhan, tetapi pengharapan wanita ini adalah kepada tabib atau dokter. Sehingga iman atau percayanya itu kepada tabib, kepada dokter. Jadi menurut dia kalau dia ke dokter dia sembuh. Dia nggak percaya. Saya yakin dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Dia tidak percaya akan adanya pencipta langit bumi dan segala isinya. Itulah sebabnya dia hanya mengandalkan dokter. Dokter itu tidak salah. Dia adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kita solusi bagaimana kita bisa ditangani oleh mereka dan kita bisa sembuh. Tetapi dokter bukanlah Tuhan. Dokter adalah pencipta, diciptakan oleh Tuhan. Karena itu di dalam menderita penyakit apapun, harus ingat bahwa kita punya pencipta. Yaitulah Tuhan. Kita berdoa kepadanya, memohon pertolongannya supaya dia memberikan kita hikmat, kebijaksanaan untuk berpikir bagaimana caranya keluar dari penderitaan masalah sakit penyakit yang kita alami. Di sini wanita ini berulang-ulang kali diobati tetapi keadaannya tidak baik tapi makin memburuk. Lalu bukan hanya itu saja tetapi semua hartanya, semua keuangannya terkuras habis. Lalu di situ di dalam ayat selanjutnya dikatakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah menderita berita-berita tentang Yesus. Di tengah-tengah keadaan ketidakberdayaan, di tengah-tengah keadaan terpuruk,
Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang membuat dia itulah sakit yang menahun, yang tidak bisa lagi ada jalan keluar untuk dia sembuh dari penyakit itu. Dia mendengar kabar tentang Yesus. Kabar tentang bagaimana Yesus mengusir iblis atau roh jahat. Bagaimana Yesus mengusir roh jahat atau iblis yang merasuki orang. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itulah sebabnya ketika wanita yang pendarahan ini selama 12 tahun ini, dia mendengar kabar itu, imannya mulai muncul, imannya mulai timbul, dan dia mau datang dan mencari pribadi atau sosok yang namanya Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus di dalam ayat 27. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama ujung jubahnya. Di dalam ayat 28 di situ dikatakan, sebab katanya, asal ku jama saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman daripada wanita ini. Dia tidak perlu bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tetapi hanya dia mau pegang ujung jubahnya saja. Itulah imannya. Dan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Dia mengimani, dia mau katakan, saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Asal ku jama ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Iman ini muncul dalam hatinya. Dan dia tidak tinggal diam, tapi dia mulai bergerak untuk mau melakukan hal itu. Yaitu dia pegang ujung jubah Yesus. Saya yakin dia berusaha dengan sekuat tenaga. Bagaimana untuk menerobos orang banyak yang berdesak-desakan itu. Dan dia berusaha untuk memegang ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa sebab katanya asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu dalam ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa. Dia pergi ke tabib, berbagai dokter untuk berobat, tetapi hasilnya nol. Keadaannya makin memburuk. Tetapi tatkala dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, yang sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang sakit disembuhkan dan dipulihkan, dan dia datang kepada Tuhan Yesus, dia beriman, asal ku jama ujung jubah saja, aku akan sembuh. Dan Alkitab katakan, itu terjadi. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan dia sembuh dari sakitnya. Luar biasa. Kondisi dan keadaan yang dialami oleh Yairus dan wanita atau perempuan yang sakit pendarahan ini berbeda. Yairus, dia menghadapi masalah anaknya sakit dan hampir mati. Dia datang kepada Yesus tapi menghadapi proses dalam waktu yang cukup lama, yaitu melalui proses yang panjang. Tapi wanita ini, dengan imannya, asal ku jama ujung jubahnya saja, aku sembuh. Dikatakan bahwa seketika itu juga, dia lebih cepat doanya dijawab Tuhan. Dia lebih cepat doanya dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin saudara, Bapak, Ibu, dan saya mungkin mengalami pengalaman yang seperti ini. Ada orang-orang baru berdoa, doanya dijawab Tuhan. Tapi ada orang-orang yang sudah berdoa sekian lama tetapi doanya tidak dijawab-jawab Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan ingin mau melakukan yang terbaik bagi saudara. Karena Tuhan melihat semua rentetan kehidupan dari awal sampai nanti kita mati. Tuhan itu maha tahu, dia sudah tahu segalanya. Dan karena itu dia ingin memproses kita. Kalau doa saudara belum dijawab Tuhan, mungkin kita diproses seperti Yairus, supaya kita sabar. Mungkin kita diproses oleh Tuhan supaya kita menguasai diri. Mungkin kita diproses Tuhan supaya kita bisa menghadapi realita itu dalam kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita percaya kepada Tuhan. Tapi masih kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena pada saat-saat sudah tidak ada jalan keluar, melihat realita atau kenyataan yang terjadi yang kita lihat dengan kasat mata, tidak mungkin bagi seseorang untuk percaya seperti yang terjadi di kalangan banyak orang Kristen. Sehingga dia kecewa. Dia tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Dia berhenti berdoa, dia berhenti baca Alkitab, dia berhenti bersekutu dengan Tuhan. Tetapi mari kiranya pengalaman Yairus ini juga kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Melalui pengalaman Yairus ini, bahwa Yairus ketika dia datang dan memohon pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia serahkan semuanya.
Dan sekalipun kondisi dan keadaan tidak memungkinkan untuk dia mendapat jawaban doanya, tapi dalam kondisi itu dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti mengulurkan tangannya dan menolong dia untuk keluar dari masalah itu. Dan tepat waktu Tuhan, Alkitab katakan bahwa Yesus tiba di rumahnya dan dia masuk ke dalam rumahnya, dia memegang tangan anaknya dan berkata, talitakum, artinya bangkitlah, bangunlah. Dan Alkitab katakan bahwa saat itu anaknya bangun, anaknya bangkit dari kematian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara dan saya, mungkin seperti pengalamannya seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Mungkin hari-hari ini saudara mengandalkan seseorang, mungkin orang pintarkah, atau mungkin orang-orang yang hebat secara okultisme, katanya bisa menyembuhkan orang, sehingga saudara datang dan untuk minta pertolongannya. Tapi mungkin saudara datang tetapi justru keadaan saudara makin memburuk. Harta saudara semakin terkuras, keuangan saudara semakin terkuras habis. Mungkin sampai saat ini keadaan saudara tidak semakin membaik tapi semakin memburuk. Alkitab memberikan solusi bahwa ada satu sosok yang namanya Tuhan Yesus. Jikalau engkau pernah mendengar nama ini, janganlah engkau mengeraskan hatimu, tetapi datang kepada Dia, tersungkur di depan kakinya dan berkata, Tuhan, aku mau percaya kepadamu, aku mau beriman kepadamu. Dan Alkitab mengatakan sebagaimana yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Dalam kondisi dan keadaan tidak berdaya, tidak lagi ada solusi lewat pengetahuan, lewat manusia, tetapi di situ dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Di situ ada solusi, yaitu dia disembuhkan, bebas dari pendarahan itu. Seketika itu juga dia dijamah dan disembuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami kondisi ini, hari-hari ini, mungkin situasi dan kondisi saudara, mungkin sakit penyakit yang membelenggu saudara, penderitaan lepas penderitaan yang saudara alami, yang saudara merasa sudah tidak sanggup, datanglah kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jiwamu yang saat ini tertekan oleh karena kondisi dan tekanan-tekanan yang berat dari dunia ini. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada saudara. Tetapi bukan hanya itu saja. Bukan hanya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Bukan hanya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan jiwamu yang sakit. Tapi Alkitab mengatakan, Dia adalah Allah. Dia adalah firman itu yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia mati, Dia menderita dan mati di kayu salib. Bahkan Dia naik ke sorga. Dan kemudian dikatakan Dia menyediakan tempat buat kita. Kita percaya kepadanya, maka kita akan diselamatkan, memperoleh kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah hidup kekal jauh lebih penting daripada mujizat tanda-tanda yang saudara rindukan hari-hari ini? Kalau saudara memang merindukan tanda-tanda mujizat supaya terjadi dalam kehidupan saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia dapat mengulurkan tangannya dan menolong saudara dan menolong saya. Tetapi jangan lupa, ada suatu mujizat terbesar yang saudara dan saya terima adalah ketika kita percaya dan beriman kepadanya. Dia mengaruniakan kepada kita kehidupan kekal, hidup selama-lamanya. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa. Kita dibebaskan dan kita dijadikan anak-anak Allah. Kita menjadi warga kerajaan surga. Dan kita nantinya, Yesus ketika datang kedua kali, Dia akan menjemput saudara dan saya untuk bertemu dengan Dia di awan-awan. Selama-lamanya kita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan baca dalam Roma pasal 10 ayat 14. Roma pasal 10 ayat 14, di sana dikatakan begini. Roma pasal 10 ayat 14. Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15 di sana dikatakan. Kita baca sama-sama. Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 di sana dikatakan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan ketika engkau percaya kepadanya, ketika engkau beriman kepadanya.
maka dikatakan engkau akan menjadi anak-anak Allah. Engkau akan dibebaskan, engkau akan diampuni segala dosa-dosa dan kesalahanmu, dan engkau memperoleh keselamatan, dan keselamatan itu kekal. Keselamatan hanya karena kasih karunia. Manusia berusaha melalui agama, melalui perbuatan baik, melalui pengetahuan yang tinggi, melalui semua hal yang dia lakukan untuk bagaimana caranya memperoleh keselamatan. Tapi semuanya sia-sia. Keselamatan hanya diperoleh, hanya karunia Allah. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kabar baik hari ini adalah sosok Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau memberikan saudara pembebasan dari hukuman dosa. Jikalau engkau mau menikmati kehidupan yang kekal, percayalah kepadanya. Jikalau engkau saat ini menderita, mengalami tekanan jiwa, pikiran, hatimu, dan perasaanmu sehari-hari tertekan oleh karena berbagai persoalan sementara engkau hadapi, datanglah kepadanya. Berkata, Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Aku mau beriman kepadamu. Karena janji Yesus ya dan amin. Dia berkata, semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang dia akan memberi kelegaan. Jiwamu berat oleh karena tekanan dan penderitaan di dunia ini. Tapi percayalah, Yesus sanggup memberikan engkau damai sejahtera sukacita yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kedua hal yang kita belajar ini, yaitulah Yairus percaya bahwa Yesus sanggup menolongnya. Dan bahagian yang kedua adalah iman yang dimiliki oleh seorang wanita ini. Dan itu terjadi. Mereka kedua-duanya mengalami mujizat. Jadilah menurut iman mereka. Mereka ditolong secara jasmani. Dan mereka memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Bahwa kami boleh mendengar firman Tuhan tentang Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Di mana Tuhan mengajarkan kepada kami melalui kedua sosok ini. Supaya dalam menghadapi masalah dan persoalan, kami tidak berlari kepada dunia ini untuk minta pertolongan. Tetapi kami berlari kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber pertolongan. Karena dia adalah Tuhan yang sejati. Dia adalah manusia sejati. Oleh karena dia adalah firman itu dan menjadi manusia. Sehingga dia sebut manusia sejati tanpa dosa. Dan dia datang untuk menderita, mati di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa, yaitu semua manusia di dunia ini. Dan apabila kami meresponi, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kami dibebaskan dari berbagai belenggu dan ikatan-ikatan dosa. Kami dimerdekakan, kami disucikan dan dikuduskan, dan kami diperkenan oleh Bapa di sorga. Kami memperoleh keselamatan kekal, kehidupan kekal. Kami akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Tanamkan firman dalam hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini menyaksikan berita ini, Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam masalah-masalah yang mereka saat ini mereka hadapi. Mungkin tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi bagi mereka dalam keadaan terpuruk dan kesulitan ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sampaikan, Tuhan ingatkan supaya bawa mereka untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dengan lidah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka bertelut di bawah kakimu bahwa engkaulah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Maka mereka dipulihkan, mereka dibebaskan. Dan mujizat terbesar adalah keselamatan atau kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ditemukan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.